Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada podcast hari ini saya perkenalkan dulu terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, langsung saja. Nama saya adalah Haris Rahman Nursalis. Saya adalah mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, berketepatan di Fakultas Agama Islam dan di Prodi Agama Islam, Pendidikan Agama Islam. Tema podcast yang akan kita usung pada pagi hari ini yaitu adalah hanya ada dua pilihan, menjadi apatis atau mengikuti arus. Tapi aku memilih untuk menjadi manusia yang merdeka. Selain daripada itu, judul podcast hari ini adalah Perguruan Tinggi dan Organisasi Kemahasiswaan. Sebelum kita melanjak ke podcast dan inti materi pada podcast hari ini, alangkah baiknya kita mengenal narasumber-narasumber yang sudah berada di samping kanan dan samping kiri saya. Langsung kita berikan waktu saja dari yang kanan terlebih dahulu. Mohon maaf. Oke, kita berikan nama dan dari institusi apa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pupus Saputra dari Insuri, Institut Sekolah Negeri Ponorogo. Dan saya mewakili SEMA dari Insuri untuk acara di pagi hari ini. Gitu. Terima Kalau kasih. jabatan di SEMA Insuri, Jabatan kita saya- perlu kenal dulu Iya. dong. Ya, jabatan saya di Insuri sekarang diamanai menjadi ketua SMA. Gitu. Terima kasih. Ternyata saya berdiri di antara para petinggi ini. Kita sama-sama di sana. Oke. Ada yang perlu mau dikenalkan lagi, Pak? Udah. Jodoh ataupun apa? Oh, belum. Belum waktunya. Oke, langsung ke samping kiri saya. Ini maskernya dilepas apa enggak? Dilepas aja, Mas. Udah vaksin ya? Udah. Udah. Tertib negara. Oke, siap. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Afian, panggil saja Fian gitu, dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Saya juga hampir sama dengan Mas Putra gitu sebagai ketua. Cuman kalau Mas Putra di SEMA, saya di DPM. Dewan Pengkhianat Mahasiswa. Ya, kita sama-sama dari lembaga legislatif mahasiswa Oke, seperti siap. itu. Langsung menuju ke sampingnya lagi. Ya, ini ada salah satu narasum tercantik kita pada podcast kali ini. Langsung saja Mbaknya disikat. Halo, apa kabar? Annyeonghaseyo. Ini untuk pemirsanya di DPM ada nama khususnya enggak, Mas? Kayak Bosku atau Enggak, kita biasa-biasa baby? aja, Mbak. Oke. Kita biasa-biasa aja. Oke, perkenalkan nama saya Sela Febrianti dari Komisi 2 Controlling dan Budgeting IAIN Ponorogo. Mewakili ketum saya, Rama, karena hari ini belum bisa hadir di sini, tapi ini jadi pengalaman yang luar biasa karena bisa kenal sama DPM di UMPO dan juga SEMA di Insuri. Begitu, Mas. Istimewa sekali berarti ya momen ini ya. Semoga momen ini terus terjaga gitu ya. Amin, amin. Oke, selanjutnya pada era ini adalah era disrupsi di mana seluruh perkembangan dan sektor dalam kehidupan manusia memang harus mengalami perubahan dalam segala lini. Salah satu faktornya adalah era perubahan sosial di mana kita harus mengikuti perubahan-perubahan zaman ataupun kemajuan teknologi. Nah, salah satu imbasnya adalah yang terdampak ataupun yang terkenanya adalah perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaan. Ini linear juga dengan judul dan tema kita yang kita usung pada hari ini, yaitu tentang organisasi kemahasiswaan dan perguruan tinggi. Maka kita perlu lebih tahu dulu nih pada narasumber-narasumber yang ada di sini. Kita perlu kolek informasi dan juga hajar terus sampai habis nanti. Kalau perlu sampai kicep aja, oke? Oke, langsung saja kita tanyakan pertama adalah dari sudut pandang perguruan tinggi. Kalau menurut dari Mbak Sela sendiri, yang dimaksud dengan perguruan tinggi itu seperti apa? Oke, jadi perguruan tinggi itu kan adalah tempat bagi mahasiswa untuk belajar, kemudian untuk mengimplementasikan cita-citanya ataupun impiannya begitu. Karena kan kita berasal dari berbagai latar belakang keluarga, kemudian latar belakang tujuan hidup begitu. Jadi ketika ada di perguruan tinggi, menurutku itu adalah sebuah tempat berkumpulnya mahasiswa untuk mencapai tujuannya begitu.
Selanjutnya, apa ada tambahan lagi? Semisal kalau ada pertanyaan seperti ini Mbak, lalu tujuan apa yang Mbak mau capai untuk di universitas ataupun di institut gitu? Nah, kalau tujuannya menurutku setiap mahasiswa kan berbeda-beda ya. Ada mahasiswa yang datang ke kampus, kemudian dia dia berdemo itu menjadi suatu hal yang dijunjung tinggi. Kemudian ada juga mahasiswa yang mengangkat trofi karena menang suatu lomba, itu jadi suatu kebahagiaan yang dinanti-nanti. Kemudian ada juga mahasiswa yang hanya datang ke kampus, kemudian dia harus menjadi pintar untuk dapat membantu masyarakat di sekitarnya, seperti itu. Oke, sangat mulia sekali ya tujuannya ya berarti. Oke. Lanjut aja langsung ke Ketua DPM Unmuh langsung Mas Ahmad Akfian untuk memberikan subjektifnya. Oh, ini masih kita membicarakan tentang perguruan tinggi Iya, ya? perguruan tinggi. Sebenarnya nggak beda jauh sih dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Sela. Kalau boleh menambahkan, menurut kami perguruan tinggi sendiri itu adalah hierarki pendidikan formal tertinggi di Indonesia terutama. Bahwasanya dari perguruan tinggi mahasiswa itu menjalani petualangan intelektualitas, menempa keilmuan dan juga sebagai sarana aktualisasi dan implementasi diri. Cuman lagi-lagi seperti yang disampaikan Mas Haris, di era yang sekarang terjadi perubahan yang sangat besar, yakni disrupsi tadi. Bagaimana sosial, teknologi dan lain sebagainya itu berubah begitu cepat sehingga pola-pola yang biasanya kita lakukan seperti halnya perguruan tinggi tatap muka. Selama beberapa abad kita menempa pendidikan dengan tatap muka. Sedangkan sekarang kita dipaksa untuk daring. Secara online kita tidak bisa bertemu langsung dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi PR bagaimana kita menghadapi suatu era yang berbeda dengan sebelumnya yang belum pernah kita lalui. Namun segala sesuatu yang kita lakukan itu tetap berjalan efektif dan efisien. Nah, ini nanti yang sebagian akan kita bicarakan. Ya, gitu ya. pada sesi yang selanjutnya ini masih kita membahas perguruan tinggi. Kita kulik-kulik dulu pengertian dari perguruan tinggi gitu kan. Iya. Oke. Untuk sekilas mungkin seperti itu sih. Nanti bisa dilanjut oleh Mas Sema atau Mbak Bella seperti itu ya kan. Mbak Sela Mas, jangan salah nama. Oke. Iya, iya, Oke. itu. Mbak Oke. Sela. Oke. Langsung ke Ketua Umum Sema Insuri. Iya. Ini sudah dijelaskan dari Mbak Bella, Mbak Sela ya. Mbak Sela. Jangan salah nama. Ya, sama Mas Afian juga. Ini saya akan menambahkan sedikit saja. Oke. Kalau kita tarik secara universal gitu ya, perguruan tinggi itu beda dengan sekolah. Kalau sekolah dulu kita ada tekanan dari guru mungkin, ada PR, ada penjelasan yang di situ harus mengikuti dari guru tersebut. Cuman kalau berbicara dengan perguruan tinggi, kita sudah cakrawala yang kita pakai. Berarti open minded juga. Jadi wawasan yang harus kita buka, bagaimana wawasan itu tidak ada batasannya. Ketika kita mikir sesuatu itu tidak ada batasannya. Selama itu jelas, juntrung ada dasarnya, di situ kita juga akan menggali hal-hal tersebut itu. Terima kasih. Oke, jadi yang dapat saya simpulkan dari ketiga narasumber kita, perguruan tinggi merupakan hierarki tertinggi dari pendidikan. Yang keduanya, semua ada tujuan yang besar yang akan dicapai dan perlu diimpikan. Yang ketiganya, bahwa mahasiswa harus merdeka dan memiliki wawasan yang luas gitu. Jadi ada pertanyaan yang khusus ini buat seluruh ketua-ketua ataupun ketua komisi juga. Pertanyaan saya memposisikan diri sebagai mahasiswa. Lalu bagaimana tekanan yang akan dilalui seperti halnya tugas, semisal SKS hari ini atau kontrak belajar, kita diharuskan untuk masuk gitu kan. Ketika absen 3 kali maka nilai kalian akan C gitu. Lalu bagaimana pendapatnya tentang ini? Sebenarnya itu kita tarik gini, sesuai dengan tema. Kita menjadi mahasiswa itu apatis atau yang mengikuti arus gitu kan. Kalau apatis berarti kita cuek, acuh tak acuh gitu. Kalau mengikuti arus berarti semua yang dilaksanakan oleh kampus atau program yang dilaksanakan kampus itu kita ikuti semua. Nah, ini adalah salah satu juga ada min dan plusnya juga gitu. Kalau minnya berarti yang apatis kita tidak tahu cakrawala dalam kampus. Jadi apa yang sudah diberikan oleh kampus dia yang penting saya masuk, yang penting saya mengikuti pembelajaran gitu. Oke. Cuman kalau di mengikuti arus ada minusnya juga.
ketika mengikuti arus berarti kita tidak terkendalikan oleh emosi kita juga. Terlalu mengikuti UKM, mengikuti hal-hal yang sifatnya itu membanggakan diri, ya juga nggak terlalu bagus karena ya di situ kita tidak bisa menafikan bahwasannya kita masuk di perguruan tinggi itu ya satunya adalah kita pembelajaran. Pembelajaran di situ memang di in atau di intra ya di ekstra itu juga harus ditekankan juga gitu. Diimbangkan gitu. Okay. Jadi menjadi mahasiswa yang idealis itu juga perlu ada keseimbangan antara apatis dan mengikuti arus gitu ya. Siap. Terima kasih. Oke, lanjut ke Ketua Umum DPM Mas Ahmad Akfian langsung gitu. Tadi kayaknya untuk pertanyaannya kita membahas mengenai apa tadi? Kita perguruan tinggi dan saya memposisikan diri sebagai mahasiswa gitu kan. Karena kita harus bebas dan sebagainya. Maka pertanyaannya bila kita dikekang dengan tugas dan sebagainya apakah itu juga menghalangi kemerdekaan kita sebagai mahasiswa? Sebenarnya kalau berpendapat mengenai hal tersebut nggak jauh beda sih dengan apa yang disampaikan Mas Putra maupun dengan tema kita pada hari ini. Misalnya kita memilih untuk apatis atau mengikuti arus, tapi aku lebih memilih untuk menjadi manusia merdeka. Nah yang dimaksud Mas Putra bagaimana kita menyeimbangkan antar keduanya, bagaimana kita tidak terlalu apatis ataupun kita tidak terlalu mengikuti arus. Jadi bagaimana mengambil titik tengah dari kedua sisi hal tersebut sehingga menjadi sebuah atau seorang mahasiswa yang ideal, dia realistis namun juga idealis, itu dapat tercapai. Jadi harus ada kombinasi di antara realistis dan idealis. Iya, kalau kita berbincang mengenai perguruan tinggi ya pasti yang baik itu yang di tengah. Kita nggak boleh terlalu fanatisme. Mas Putra lebih paham mengenai konsep itu. Oke, lanjut kepada Mbak Sela, Ketua Komisi 2. Oke, kalau dari aku sendiri sih sebenarnya nih untuk mahasiswa kan kita tingkatannya udah mahasiswa bukan siswa lagi. Harusnya kita punya pemikiran yang lebih luas, kemudian kita juga harus punya critical thinking yang lebih baik daripada ketika kita jadi siswa. Karena kalau kaitannya perguruan tinggi, sistem dan kebijakan kampus, kemudian masuk di kelas, kita berinteraksi dengan dosen yang khususnya ngasih kita tugas-tugas yang berat itu ya. Nah, harusnya kita sebagai mahasiswa dan dosen itu adalah partner belajar. Jadi bukan antara bos sama karyawan. Nah, ketika memang ada kebijakan-kebijakan yang disampaikan untuk pemberian tugas harusnya bisa disepakati oleh kedua belah pihak. Dan kita sebagai mahasiswa harus punya pikiran kritis, artinya kita menawarkan kepada beliau-beliau itu bagaimana tugas yang harus kita laksanakan ataupun kita lakukan yang kiranya sama-sama tidak memberatkan satu sama lain gitu. Kalau dari aku itu sih. Saya sepakat dengan Mbaknya dan juga Mas yang di sini karena ada pepatah, ada apa? Termasuk dari saya juga ada istilah-istilah dari mahasiswa gitu kan. Tuhan tidak memberikan cobaan atau tugas kepada manusia lebih dari kemampuannya. Namun dosen selalu menekan lebih gitu kan. Anda mahasiswa gitu, harus di tengah-tengah, tidak boleh fanatis. Jadi seperti itu. Lanjut ke selanjutnya, yaitu tentang peran dan fungsi. Berbicara soal peran dan fungsi perguruan tinggi, tidak lepas dari tridharma perguruan tinggi. Namun tanggapan dari ketua-ketua yang ada di sini itu bagaimana tentang tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian, pengembangan, dan juga pengabdian yang dijalankan oleh kampus masing-masing. Lanjut dari Mbaknya langsung. Jadi kalau dari aku sendiri sih untuk implementasi dari tridharma perguruan tinggi itu mungkin sampai saat ini selalu berusaha untuk dikembangkan ataupun ditingkatkan ya, dari yang pertama pendidikan dan pengajaran dari berbagai jurusan yang ada di kampus. Saya rasa memang program-program yang diberikan kampus seperti PPL ataupun magang itu juga bagian dari pendidikan dan pengajaran. Kemudian ada penelitian dan pengembangan. Nah, sampai saat ini beberapa mata kuliah yang sudah saya jalani itu ada beberapa tugas yang memang diharuskan menerbitkan jurnal. Nah, di situ berarti kan kita harus melakukan penelitian ke masyarakat. Kemudian ada juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian kepada masyarakat ini kalau misal kita lihat dari sejarahnya mungkin itu juga termasuk hal yang diakibatkan dari gerakan mahasiswa itu sendiri. Kalau dulu kan kita tahu bahwa gerakan mahasiswa kan sangat aktif gitu. Jadinya itu berpengaruh
terhadap program-program yang ada di kampus. Kalau dulu itu kan kampus mengikuti pergerakan mahasiswa. Kalau sekarang mahasiswa yang mengikuti Itu keinginan pergerakan kampus. Gitu. kampus. Jadinya, Aduh. dengan adanya pengabdian masyarakat ini itu menjadi salah satu jalan untuk kita sebagai mahasiswa itu agar lebih bisa dekat dengan kehidupan real yang ada di masyarakat. Oh iya. Begitu. Oke. Lanjut ke yang samping saya. Gitu. Lebih enaknya kita sistemnya alur aja gitu. Biar enak. Enggak mau nanya dulu ke Mbak Sela ini. Apa? Ya kalau misal ada pertanyaan kan boleh. Nah, nanti Boleh. setelah ini saja nanti ada pertanyaan langsung gitu. Oke. Setelah podcast saja. Kalau itu pendekatan individu. Oh ya nggak boleh ya. Pasti ada pertanyaan nanti. Aduh. Namanya kontrol. Oh iya siap. Langsung lanjut aja. Kalau dari saya pribadi sih memang nggak apa ya, misal kita membicarakan mengenai tridharma perguruan tinggi, yaitu pasti merupakan 3 hal kewajiban di setiap universitas manapun untuk mengaplikasikannya kepada mahasiswa. Oke. Tapi ada pertanyaan dulu. Gimana? Jadi kalau di tridharma perguruan tinggi itu kan di negeri. Di Muhammadiyah kan ada catur dharma. Tuh. Ya itu tidak masalah Oh, mau ya tidak masalah dibuat ya. catur dharma kayak dasa dharma. Ya otomatis 3 dari tridharma itu jangan sampai lepas karena itu sudah menjadi kewajiban di setiap perguruan tinggi. Oke, siap, seperti siap, itu. siap. Kalau kita membicarakan peran dan fungsi, saya ini ambil sisi positifnya dari kebijakan NKKBKK itu. Kan ini paling sering lah kita dengar bagaimana kampus Oh, itu ini ya, SKS dan lain sebagainya itu ya. iya, kita mengetahui normalisasi kehidupan kampus maupun badan koordinasi kampus. Iya. Dimana kalau kita melihat sisi negatifnya dari diskusi-diskusi teman-teman itu pasti wah mahasiswa dikekang di kampus harus sesuai dengan SKS. Iya. Kita nggak Nggak bisa keluar gitu. ya kita nggak bisa memutuskan sendiri kapan harus lulus Oke. dan lain sebagainya. Cuman ketika kita melihat sisi positif dari NKKBKK, kita mengetahui bahwasanya perguruan tinggi itu suatu wahana bagi mahasiswa untuk menempa diri, mengasah kemampuan. Ketika di situ ada Badan Koordinasi Kampus atau BKK, kita berlatih bagaimana cara bernegara, berbirokrasi dengan baik, mulai dari tingkat paling bawah sampai tingkat universitas, misal seperti itu. Kemudian bagaimana dengan kita menyikapi NKK, kita ambil sisi positif, bagaimana seorang mahasiswa itu bisa disiplin dan bisa memanage waktu antara dia berkuliah dengan dia berorganisasi, baik ekstra maupun intra tadi kan. Nah, seperti itu ketika kita mengambil sisi positif dari kebijakan yang notabene adalah merugikan. Merugikan. Tetap seperti itu sih Oke, kalau siap. pandangan saya. Oke. Ada langsung saja Mas. Ya. Disikat. Ini sudah banyak ya yang sudah menjelaskan. Saya mengambil dari perguruan tinggi di era disrupsi sendiri aja. Nah, melihat ini karena saya mensurvei nih, mensurvei dari beberapa teman. Menengeri gitu ya. Ya menengeri. Jawabannya menengeri, kayak patokan ya. Dulu kita di era seperti ini kan pasti yang ditekan ada media atau sifatnya itu mekanik lah ya, sifat mekanik. Bahwasannya di era seperti ini mahasiswa sendiri itu harus bisa dituntut bisa untuk teknologi. Nah, di sekitar kita sendiri pun kalau berbicara dengan teknologi ya dari bayi pun sudah bisa. Bayi, ya, balita itu sudah dicekoi dengan teknologi, melihat apa dan itu. Gini, yang saya curahkan gini, ketika mahasiswa itu di era disrupsi itu berarti di mana ada perubahan-perubahan yang dulunya kita belum tahu namanya cara berbicara di media. Soalnya seperti ini. Ketika saya kemarin itu mau KKN ya, KKN biasanya dilaksanakan secara luring gitu kan. Terus pas ketika KKN ada acuan bahwasannya harus dilaksanakan secara daring. Secara otomatis di situ ketika ada tagihan dari kampus atau program yang harus ditempuh setiap hari harus vlog, berarti mereka juga harus berbicara di media. Apa kegiatan hari ini? Bagaimana konsep yang kamu bangun setiap hari? Itu kan juga salah satu disrupsi yang dulunya belum bisa berbicara di media, sekarang banyak yang
ya pinter sih seperti itu. Pinter ngomong contohnya. Iya. Oh iya. Oke, terima kasih. Kalau selebihnya nanti saya sepakat dengan Mas Afian dan Mbak Sheila gitu. Oke. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana kita selaku mahasiswa, karena kita kan berdiri, teman-teman yang ada di sini merupakan ketua umum dan sudah paham bagaimana perguruan tinggi itu berjalan dan lain sebagainya. Bagaimana caranya atau metodologinya untuk kita menyebarkan semangat yang sama dengan apa yang kita pahami itu tadi. Bagaimana kita menyebarkan semangat untuk ayolah aktif di sini untuk, karena berbicara soal pendidikan dari pengertian bahasa Indonesia saja dari KBBI itu mengatakan adalah pendidikan yang mampu membuat proses pendewasaan di setiap manusia. Namun bila pendidikan ini ditekan dan lain sebagainya, saya rasa ini justru malah akan mengekang kedewasaannya. Nah, namun pertanyaannya bagaimana kita menghilangkan sisi apatisme itu tadi ataupun menghilangkan sisi yang mengikuti arus ini tadi untuk supaya kita juga bisa mengetahui seperti bahwa wawasan Indonesia itu luas dan sebagainya. Bagaimana caranya atau metodologinya? Mulai dari Ketua Umum dulu DPM Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kalau saya dimintai untuk memberikan sebuah solusi semisal seperti itu. Mungkin saya nggak beda jauh dengan Mas Putra tadi ketika dia mengatakan ya kita sekarang perguruan tinggi ada di era disrupsi tadi. Memang ketika kita menarik mengenai sejarah dan lain sebagainya, kita akan menemui hal-hal yang sudah terjadi selama berabad-abad. Sedangkan di era yang baru sekarang, di mana digitalisasi sudah menyebar kemanapun, tentu solusi yang diperlukan berbeda dengan hal-hal yang sebelumnya terjadi. Misal apatisitas mahasiswa sekarang, kenapa sih penyebabnya kan pasti berbeda. Mungkin tadi sebentar berbincang dengan Mas Haris, sekarang itu informasi dan komunikasi terjadi begitu cepat ya kan. Kita mendapat informasi kemudian secara langsung kita harus mengolah informasi tersebut dan menemukan kebenaran ataupun kepalsuan dari informasi tadi. Hoax. Mungkin juga termasuk ketika kita masuk dalam era disrupsi karena berbagai macam informasi itu masuk dan mungkin perbedaan informasi antara satu dan lainnya itu terjadi. Nah itu menyebabkan mungkin mahasiswa menjadi apatis, apaan sih nih informasi. Kemarin saya percaya ternyata nggak valid beritanya karena semakin banyaknya informasi tadi akhirnya menimbulkan apatisitas. Dan permasalahan pun menjadi kompleks. Semisal kita bayangkan di era dulu ketika media itu masih berupa koran. Tiap pagi kita menerima koran ya informasi di koran itu yang akan kita percayai. Iya dan otomatis mana info yang paling besar atau peristiwa yang besar terjadi yaitu menjadi titik fokus entah itu mahasiswa maupun warga negara. Bayangkan sekarang 1 jam terjadi sebuah peristiwa itu sudah masuk di medsos. Waduh, Bagaimana? memang kencang sekali. Ya kita kan nggak bisa terfokus dengan masalah itu. Nanti 2 jam lagi ada informasi baru lagi dan kita bingung mana ini permasalahan yang lebih urgent karena saking kompleksnya permasalahan. Nah mungkin ketika kita membicarakan mengenai apatisitas maupun mengikuti arus tadi, ya ini adalah solusi yang harus segera dikejawantahkan, solusi yang berbeda dari era sebelumnya. Mungkin sebagai pengantar seperti itu sih sebelum kita lebih dalam ke diskusi. Oke, lanjut ke Mbak sampingnya Mbak Sheila. Oke, kalau dari aku sendiri kan tadi pertanyaannya metode untuk bagaimana metodologi. mahasiswa ini tidak jadi apatis di era disrupsi ini kan. Nah, sebenarnya gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman lihat bagaimana perkembangan era digital yang sangat cepat gitu. Kalau misal teman-teman di situ ngerasa apatis, tidak mau merubah diri, tidak mau mengaktualisasi diri, itu teman-teman bakal ketinggalan. Apalagi karena aku jurusan ekonomi ya Mas. Iya. Itu digital marketing, online bisnis itu jadi salah satu kegiatan ataupun hal-hal yang harus dipelajari di era disrupsi ini. Kalau misalkan teman-teman aja apatis, ya nanti bakalan benar-benar ketinggalan dan gak bisa berkembang gitu. Kalau dari aku juga, salah satu metode untuk teman-teman tidak menjadi apatis adalah mengikuti organisasi mahasiswa. Wah, siap. Karena memang ketika teman-teman ikut organisasi mahasiswa, itu teman-teman bakalan ngerti sistem yang ada di kampus, kemudian hal-hal yang kalau misal kita lihat dari luar itu, ini kok
negatif banget, padahal di situ juga ada sisi positifnya atau bahkan sebaliknya, kok ini kampus aman-aman aja, ternyata di dalamnya ya nggak aman-aman juga gitu. Jadinya kalau dari aku sendiri untuk mengatasi ataupun menghilangkan jiwa apatis dalam diri kita adalah dengan mengikuti organisasi mahasiswa karena bisa melatih soft skill yang nantinya ketika kita lulus mungkin bisa dipakai untuk pekerjaan di masa depan gitu. Oke, siap. Saya sepakat sekali dengan Mbak Sela ya. Jadi air yang tenang itu belum tentu tenang gitu. Namun bisa menghanyutkan seperti itu. Saya sepakat sekali dengan perkataan Mbak Sela tadi. Lalu perlunya kalian untuk apa? Masuk dulu baru bilang tenang gitu kan. Kalau kalian gak masuk gimana tahu tenang gitu kan. Oke, saya sepakat sekali dengan kata-kata Mbak Sela tadi. Memang ya emang harusnya seperti itu ya Mbak. Mungkin bisa memantik saya sendiri untuk terjun di dunia organisasi nantinya insya Allah. Langsung ke Mas Putra selaku Ketua Umum SEMA. Sebenarnya gini, ketika kita bilang apatis dan mengikuti arus itu saya sendiri korbannya juga. Iya gini, dulu itu saya terlalu mengikuti arus. Jadi mohon maaf ini yang sekarang mau live atau yang ikut live di SEMA itu. Semua ormawa, semua UKM yang di Insuri itu saya ikuti semua. Oke, asik sekali ya. Jadi aku nggak tahu ya, aku sendiri tuh kenapa kok kepo gitu sebenarnya. Ya ingin tahu terjun itu. Iya tadi, terjun di situ. Oh bagaimana sih prosesnya di situ bagaimana? Di Apan sendiri saya juga pernah. Jadi salah satu ormek itu aku nggak terlalu aktif. Jadi wis mengikuti apa wis gak acut-acut lah. Cuek gitu. Cuman gini, saya bisa belajar pelan-pelan jadi idealisme itu dari Thohirun Mutahhirun itu dari fikihnya gini. Ada pembelajaran ada namanya air Thohirun Mutahhirun. Di situ kita bisa mengambil pelajaran. Thohirun berarti ada yang suci, yang mensucikan gitu kan. Berarti kita dulu harus ada prinsip gerak dulu. Setelah itu kamu bisa menggerakkan. Di situ kalau kita gerak dulu berarti secara otomatis kita sebagai contoh. Contoh dulu. Kalau kamu ada permasalahan, apa sih yang kamu salahkan? Cobalah kita ngobrol dulu bagaimana solusinya. Setelah itu kita menggerakkan. Jadi kamu harus seperti ini. Itu pembelajaran dari fikihnya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Kita dapat sudut pandang dari Islam, dari umum. Istimewa sekali tamu-tamu hari ini. Oke. Tadi sudah mendapatkan dari perguruan tinggi. Nah selanjutnya adalah organisasi kemahasiswaan. Di mana organisasi kemahasiswaan ini merupakan sebuah wadah untuk pengembangan intelektual, soft skill dan lain sebagainya. Ini kita dapatkan dalam organisasi kemahasiswaan. Lalu teman-teman di sini, para ketua dan ketua komisi juga dari SEMA Insuri ataupun SEMA IAIN ataupun dari DPM mungkin memiliki pandangan tentang organisasi kemahasiswaan. Dari samping kanan saya terlebih dahulu, Mas Putra, seperti apalah pandangan dari untuk organisasi kemahasiswaan? Ya, organisasi mahasiswaan di kalangan mahasiswa ya, itu adalah tadi kita masuk dalam kampus itu adalah gerbang. Gerbang seluk-beluknya kampus sudah di Posma, sudah di BPA, ada sudah di Mas Tamaru. Mas Tamaru. Nah, pintu untuk mengembangkan bakat dan minatnya adalah di organisasi tersebut itu. Nah, di situ nanti kita akan belajar bagaimana cara memimpin, cara beradaptasi dengan mereka yang ya banyak latar belakang. Sifatnya ya kita harus belajar dengan mereka itu ya harus dari sisi mental juga. Mungkin ya ada yang marah, ada yang sabar, ada yang diajak goyang enak gitu. Ada yang kesinggungan. Nah, di situ juga bisa nanti dikembangkan dalam implementasi pengetahuan juga. Terima kasih. Oke, langsung lanjut kepada lady first dulu berarti. Oke, siap. Langsung saja. Baik, terima kasih. Jadi kalau dari aku sendiri untuk organisasi kemahasiswaan itu bisa diartikan sebagai miniatur negara. Karena kita belajarnya memang hampir sama seperti negara kan Mas. Cuman
lingkupnya tingkat kampus. Oh, ada presmanya. Ya betul, ada DPR-nya. Oh, iya. Kalau di Unmu DPM gitu ya, Ya, Dewan DPM. Perwakilan Mahasiswa. Bukan pengkhianat ya? Oh, bukan. Oke. Nah, jadi kalau organisasi mahasiswa yang ada di kampus itu lebih kepada unit-unit dari mahasiswa yang terintegrasi untuk bergabung menjadi satu sebagai wadah pengembangan minat, bakat dan juga intelektual dari mahasiswa, yang di situ nanti mahasiswa sendiri ketika masuk di organisasi mahasiswa ini itu bisa menyesuaikan diri untuk menghadapi itu tekanan internal maupun eksternal dari tujuan yang ingin dicapai bersama. Nah, sangat penting sekali sih untuk kita bisa join ataupun include di organisasi kemahasiswaan yang ada di kampus. Oke. Gitu. Langsung saja ke ketum DPM kita yang terhormat. Ya sama-sama, ini juga ketum SEMA. Yang terhormat Banyak juga. ketua komisi. Lanjut. Ya sebenarnya nggak jauh beda dari yang tadi disampaikan. Tadi ya. Oke, siap. Ya memang Ormawa terutama di perguruan tinggi itu kalau kita lihat secara struktural itu hampir sama dengan miniatur negara tadi yang disampaikan Mbak Sela. Namun yang perlu kita cermati, kenapa di dalam perguruan tinggi sebuah organisasi itu dibentuk seperti itu? Apakah memang itu kita dibuat miniatur di dalam perguruan tinggi untuk belajar bagaimana kita berbirokrasi dengan baik, bernegara dengan baik, menjadi mahasiswa yang baik ataupun menjadi pejabat di organisasi kemahasiswaan secara baik seperti itu. Atau bahkan mungkin kalau dari diskusi-diskusi pinggiran, kenapa kita dibuatkan miniatur negara di perguruan tinggi, biar kita ya kamu bermain saja di kampus gitu, bermain negara-negaraan, urusan pemerintah, urusan politik nasional yaitu urusan para pejabat, para politikus seperti itu. Kalau ini adalah statement yang biasa dilemparkan ketika kita membicarakan perguruan tinggi dan kemahasiswaan. Namun terlepas dari itu semua, ya benar apa yang dikatakan Mas Putra, bahwasanya Ormawa atau organisasi mahasiswa di era yang sekarang ini perlu mahasiswa untuk mengikuti, apalagi seperti tema kita hari ini ya, dan juga judul yang menyinggung masalah disrupsi. Pasti soft skill seperti manajemen, leadership dan lain sebagainya, meskipun dia tidak secara langsung bersinggungan dengan teknologi, tapi itu akan selalu dibutuhkan. Bagaimana nanti inovasi dari halnya disrupsi tadi, teknologi, ekonomi dan lain sebagainya, pasti akan membutuhkan soft skill semacam itu, entah itu leadership, manajemen dan lain sebagainya. Kurang lebih kalau saya memandang organisasi kemahasiswaan secara penempaan individu di dalamnya itu akan selalu relevan. Cuman bagaimana bentuk organisasi kemahasiswaan ke depannya itu yang perlu kita selidiki dan pertanyakan. Oke. Tadi sudah disinggung bahwasanya kita ini perlu tentang organisasi kemahasiswaan. Oke. Disebutkan adalah miniatur sebuah negara. Ini sesi menarik yang menurut saya perlu kita angkat. Kenapa memang pemerintah lalu ada statement juga, kamu ini udah main-main negara saja di kampus, gak perlu lah ngusuri pemerintahan. Lalu tanggapannya, karena kita melihat lagi sejarah yang sudah tertorehkan atau ada kebijakan NKKBKK ya termasuk ya. Lalu bagaimana tanggapan Anda selaku mahasiswa? Apakah ini mengekang kita untuk berekspresi atau seperti apa itu pandangannya terkait hal tersebut gitu. Dari siapa dulu nih? Dari siapa dulu? Oke, terserah dari kanan atau kiri? Saya beli tangan kanan aja dulu. Karena kanan masih didahulukan. Silakan Masnya. Oke. Kalau kita bicara dengan tertekan atau tidaknya gitu ya, maksudnya ya seharusnya harus kalau menurut saya itu harus berwawasan yang luas gitu. Soal nanti tertekan atau tidaknya itu ya urusan belakang saja. Ketika kita sesuai dengan alur yang sudah diberikan oleh pemerintah atau kebijakan oleh kampus, selama itu tidak tabrakan dan sesuai dengan alur yang sudah diberikan, ya udah kita laksanakan saja. Jadi nanti di belakang kok ada sesuatu hal yang sifatnya itu ya memang harus ditabrak, ya udah kita harus ditabrak saja. Sifatnya kan ya tadi mahasiswa itu tidak ada batasan, berwawasan, berintelektual
dan pengalaman yang kamu berikan dari kampus ke mahasiswa itu tidak ada batasannya. Ya nanti seandainya ada tabrakan ya udah di belakang saja kita urusi gitu. Oke. Terima kasih. Oke, siap. Dari siapa nih? Lady First atau dari Women First? Women First ya? Women First atau Lady First? Ladies Silahkan. first, Mas. Oke. Siap. Ya, kalau dari aku untuk terkait apakah ini organisasi mahasiswa ini menjadi sebuah kekangan bagi kita mahasiswa untuk berekspresi, menurutku juga tidak, karena kita kan masuk organisasi yang dijelaskan tadi, Ormawa ini kan sebagai wadah pengembangan minat bakat, soft skill, leadership, kemudian manajemen organisasi, dan juga bagaimana di situ mahasiswa bisa mengekspresikan dirinya dari pengalaman-pengalaman yang didapat. Nah, kalau dari aku selama ikut di organisasi kemahasiswaan, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri ketika bisa masuk di organisasi kemahasiswaan ini. Jadi kita bisa lebih peka terhadap isu-isu yang terjadi, kemudian kita juga bisa melakukan advokasi ke kampus, seperti itu. Jadi kalau misalkan dilihat dari pergerakan mahasiswa dan juga politik negara ini, itu kan yang dulunya aktif melakukan gerakan kan juga mahasiswa. Yang puncaknya terjadi di 98. Jadi ketika kita ikut organisasi mahasiswa, menurutku tidak menjadi suatu batasan bagi kita merasa terkekang begitu. Kita ikut organisasi mahasiswa, kita jadi lebih peka terhadap isu-isu yang terjadi, terus kita bisa lebih bijak untuk memberikan solusi ataupun sikap-sikap yang seharusnya dilakukan begitu. Oke. Ya. Lanjut dari Mas Sakfian, biar kita dapat tiga sudut pandang itu. Kalau ngelihat satu kan kurang gitu. Perlu 3 sudut pandang untuk jadi satu. Iya. 3 zona. Iya. Ya kalau kita mau membicarakan apakah mengekang atau justru itu membebaskan, kedua hal ini pasti terdapat istilahnya manfaat dan mudaratnya masing-masing ya kan. Keluar dalil nih kayaknya nih. Ya kalau kita mau bicarakan mana aspek yang mengekang, itu pasti ada. Mana aspek yang bermanfaat, itu juga pasti ada. Cuman dominasi dari kedua aspek ini mana yang lebih dominan kan seperti itu. Oke. Nah kita lihat saja bagaimana organisasi mahasiswa itu bergerak ketika dia cuman bergerak di ranah ya kita belajar mengenai event organizing misal begitu. Tanpa adanya sebuah pengembangan diri yang berarti di dalamnya. Nah itu pasti otomatis ya kita terforsir dalam bentuk tenaga dan pikiran, cuman dalam hal pengembangan tidak seberapa. Namun bagaimana kita memanfaatkan sebuah lembaga dan struktur ini untuk semisal kita tinggal di Ponorogo, terus kita ada di SEMA, karena ini forum SEMA. Forumnya SEMA. Ya kebetulan forumnya SEMA. Mohon maaf yang dimang itu. Bagaimana SEMA ini dengan strukturalnya di perguruan tinggi, apalagi di tingkat universitas, itu dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ada di Ponorogo. Kan pasti linear. Bagaimana SEMA di kampus itu mengkaji mengenai regulasi, peraturan dan lain sebagainya. Kemudian di Ponorogo sendiri ada DPRD yang juga mengkaji peraturan, regulasi yang mempengaruhi masyarakat Ponorogo. Nah, SEMA di universitas-universitas inilah yang nanti harusnya mereka berkumpul. Mereka mendiskusikan apa sih yang akan DPRD Ponorogo keluarkan. Kebijakan seperti apa. Karena ini linear mengenai hukum dan pengawasan, regulasi, aspirasi dan lain sebagainya, otomatis dengan berkumpulnya mahasiswa yang memiliki bidang yang sama dan juga kemampuan yang sama dengan organisasi pemerintahan yang juga linear. Nah ini pasti bisa mahasiswa itu memberikan pengaruh, memberikan perubahan melalui organisasi kemahasiswaan tersebut. Nah ini secara manfaat kita bisa melihat dari aspek tersebut, baik itu SEMA maupun DEMA. Nah kurang lebih seperti itu. Tujuannya memang sudah seperti itu ya, sudah disampaikan tadi. Memang kita memang harus mengetahui atau mencari ilmu pengetahuan supaya kita peka terhadap isu-isu yang seperti itu. Menarik juga ketika kita berbicara hal-hal yang sedemikian rupa ataupun permasalahan-permasalahan di organisasi kemahasiswaan ini untuk apa, fungsi perannya seperti apa. Namun terlepas dari itu, ada suatu permasalahan yang begitu signifikan, ya ini
kita sudah singgung di awal ya era disrupsi gitu ya. Era disrupsi ini apakah mempengaruhi atau memiliki dampak baik atau dampak buruk untuk organisasi kemahasiswaan dan perguruan tinggi? Mungkin kita lebih bahas ini karena ini urgensinya begitu ini ya, apa namanya? Bisa saya bilang ini merupakan urgensinya yang paling tinggi. Karena semua era kemahasiswaan mengalami perubahan sosial, entah di pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya gitu kan. Lalu bagaimana tanggapan dari para ketum dan juga ketua komisi dari SEMA ataupun dari DPM tentang bagaimana era disrupsi ini memiliki dampak baik atau buruk? Oke, dari oke. Ya, baik kita langsung menanggapi saja terkait pertanyaan dari Mas Haris tadi. Iya, oke. Nah, kalau tadi terkait disrupsi, Disrupsi, ya iya. kan. Jadinya mungkin di sini saya sendiri akan menguraikan terlebih dahulu sih era disrupsi itu apa. Oke. Jadi karena saya berasal dari jurusan ekonomi, Oke. maka dari beberapa ahli manajemen di situ menjelaskan bahwa sebenarnya era disrupsi itu adalah perubahan besar-besaran yang terjadi di berbagai sektor dan lini kehidupan yang itu mengharuskan kita melakukan perubahan dari yang konvensional kemudian harus menjadi dinamis dan baru begitu. Nah, kalau menyambung dari itu, ketika kita sebagai mahasiswa tidak mau melakukan perubahan, ya pilihannya adalah kita akan punah ataupun akan dilupakan begitu, termasuk ke organisasi mahasiswanya. Ketika organisasi mahasiswa ini tetap melakukan peraturan-peraturan yang tidak diperbarui atau tidak mau membuka mindset, itu nanti kita ya akan hilang dari peradaban begitu. Peran kita akan hilang gitu kan. Kemudian dari salah satu tokoh yang bukunya saya baca gitu, menurut Profesor Renald Kasali yang di situ membahas disruption kan. Jadi memang dengan adanya ataupun dengan lahirnya revolusi industri 4.0 ini itu menjadi salah satu gejala di mana kita sebagai mahasiswa itu nantinya ke depannya di masa yang akan datang, ya di masa sekarang lah, itu sudah mulai kan, itu kita nanti tidak hanya akan bersaing dengan sesama mahasiswa saja, tapi kita juga akan bersaing dengan artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan berupa robot ataupun kecerdasan buatan lainnya. Apalagi sekarang itu kan semuanya serba teknologi, bahkan masuk ke pemilu raya pun sekarang udah mulai pakai aplikasi. Jadi kalau misal dulu kita harus datang ke kampus dengan jam yang ditentukan, sekarang kita boleh memilih kapan saja calon gitu. itu jam berapa aja dan di mana aja begitu. Kalau dari aku sih era disrupsi yang terjadi hari ini kita harus menyikapinya dengan positif karena perubahan itu pasti dan akan selalu terjadi. Artinya kita sekarang kalau misal di era disrupsi ini udah nggak waktunya meniti tangga lagi, tapi kita harus benar-benar adaptif dan melakukan perubahan yang baik gitu. Mungkin bisa ditambahi sama ketum-ketum yang luar biasa. Luar biasa. Oke, lanjut. Mungkin dari Mas Putra memiliki pendapat tentang era disrupsi memiliki dampak positif atau negatif gitu. Dampak positifnya apa, negatifnya apa? Mungkin kita bisa bahas gitu. Sudah dijelaskan Mbak Sally beberapa gagasan yang saya pengen Mbak Sela. Oke, kalau saya menanggapi aja Mas, positif aja. Oke, jadi positif thinking gitu. Iya. Gak boleh negatif thinking. Suuzon gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Oke, siap. Biar kita terbiasa untuk berpositif pada orang ya, khususnya orang lain. Gitu. Islami sekali Masnya ini. Oke, bagaimana sih kita itu peran ya? Aku agak kecondong ke peran saja, peran diskusi pada mahasiswa juga. Ini ya kita tidak jauh dari adaptasi juga. Jadi sudah di era seperti ini kita harus punya gagasan-gagasan yang sifatnya harus membangun. Bukan lagi menjadi gagasan yang negatif. Wah, nggak punya HP, nggak punya sifatnya itu mengikuti arus atau mengikuti globalisasi lah, gitu ya. Ya, tapi kita harus punya open minded tadi itu. Ada wawasan yang sifatnya itu harus ayo lah kembangkan yang sifatnya ayo. Itu
itu yang serupa dengan apa yang kamu belum ketahui, ayo kembangkan gitu. Yang kedua adalah kreativitas jadi. Jadi dulu kita belum mengetahui atau masih ikut-ikutan. Nah, ini dengan kreativitas ini ayo kembangkan websitemu, kembangkan apa yang sekiranya kamu mampu untuk dikembangkan di media gitu. Kembangkan aja apa? Itu sifatnya kalau menurut saya seperti itu. Nanti bisa ditambahkan oleh Mas Afian. Oh iya Mas Afian. Langsung ditembak Mas Afian langsung. Tembak langsung Mas Saya Afian. terakhir. Oke. Coba kalau saya duluan atau di tengah gitu. Kamu bisa nembak orang? Iya. Nembak Mbak Sila contohnya? Iya. Silakan Mas Afian. Ya nggak jauh berbeda sebenarnya kalau memang dari disrupsi ini yang paling pertama kali terdampak itu sektor ekonomi. Bagaimana revolusi industri 4.0 menuju 5.0 itu merubah sekali banyak hal termasuk sistem dan tatanan di situ yang seharusnya dulu itu misal dalam perencanaan itu menganut time series, kemudian dalam era disruption ini semuanya serba real time. Terus atau mungkin ketika kita membicarakan disruption dari revolusi industri 5.0 itu juga merubah pola masyarakat. Pola masyarakat pun ikut berubah dari yang masyarakat dulu harus antri, harus intinya semuanya itu serba teratur sehingga sekarang ini seperti yang disampaikan Mbak Sela, serba dinamis, serba real time dan lain sebagainya. Saat itu dibutuhkan, saat itu juga harus ada. Lalu kemudian dari hal tersebut ini mematikan sektor-sektor hal-hal yang bersifat operasional dengan biaya tinggi. Misal kita lihat mal-mal Udah makin banyak yang surut, tutup, iya gitu. semakin surut. Sedangkan UMKM yang berbasis digital, misal startup, Iya. itu malah semakin Berkembang pesat. berkembang. Lahir Dekakon, ya kan, ada Unicorn dan lain sebagainya. Lanjut, banyak sekali ya. Dari perubahan sektor ekonomi tadi, di mana incumbent pada mati ya kan, kalah dengan pemain baru. Pemain baru. Tentu ini juga mempengaruhi sektor yang lain, seperti halnya pendidikan. Di situ ada perguruan tinggi, di situ ada SMA, ada SMP hingga sekolah dasar. Namun mengkerucut pada tema kali ini kita akan membahas mengenai perguruan tinggi di situ. Bagaimana perguruan tinggi yang biasanya menghadirkan pembelajaran melalui tatap muka, kita harus dihadapkan dengan pembelajaran melalui via daring, PJJ, pembelajaran jarak jauh. Dan itu ditambah dengan adanya pandemi COVID-19 yang mendukung hal tersebut. Ya, untungnya ketika pandemi COVID-19 ini hadir, kita sudah mengalami transisi, yakni perubahan dari pembelajaran secara konvensional, kita juga melalui hal-hal yang bersifat daring, menggunakan teknologi, jaringan dan lain sebagainya. Namun tidak semua bisa menggunakan hal tersebut. Kita tahu ada beberapa program studi yang mengharuskan praktik. Misalnya keperawatan maupun teknik mesin, teknik informatika dan lain sebagainya. Yang menjadi PR adalah bagaimana perguruan tinggi ataupun organisasi mahasiswa yang dinilai sistem birokrasinya terlalu panjang dan rumit, itu tetap bisa relevan, tetap bisa bertahan dan menghadapi disruption tersebut. Seperti yang dikatakan Mas Putra, yakni adaptif dan kreatif tadi. Ya kan? Nah, kurang lebih seperti itu dari penjelasan awal ini. Jadi yang saya simpulkan mahasiswa hari ini dan perguruan tinggi memang sifatnya harus adaptif. Nah, dalam menunjang adaptif ini perlukah kita apa yang perlu kita perbaiki gitu untuk menuju adaptif itu? Kita perbaiki. Apa yang perlu kita perbaiki? Karena kalian tadi ketika Mbak tadi bilang bahwasanya kita nggak bisa naik tangga lagi, kita harus loncat dulu nih. Nah, untuk loncatnya itu loncat yang seperti apa gitu loh? Untuk Dan baik dari Mbaknya tadi. Baik, kalau aku sendiri sih mungkin di tahun 2020 itu kan ada 10 komponen yang bisa dilakukan untuk kita menghadapi tantangan di era disrupsi ini. Tapi mungkin hari ini aku nyebutinnya 5 aja Mas. Siap. Yang pertama itu ada kompleks problem solving. Jadi nanti diharapkan kita sebagai mahasiswa ini mampu menjadi pemecah masalah dari berbagai permasalahan yang ada di era disrupsi ini. Terus yang kedua itu kita harus bisa critical thinking. Jadi harus berpikir kritis
Nah, dari setiap kebijakan yang turun, kemudian peraturan-peraturan yang diberikan, itu kita harus punya sikap kritis itu. Apakah ini benar-benar akan relevan ketika direalisasikan kepada masyarakat ataupun kepada teman-teman yang ada di kampus. Kemudian juga ada komunikasi. Jadi sebagai mahasiswa kan kita harusnya jadi penyambung lidah masyarakat. Oh, Nah, penyambung begitu. lidah. Oke, siap. Kemudian Berat tergusu. Lanjut. kemudian ada juga kolaborasi. Ya kita sebagai mahasiswa harusnya udah mulai peka dengan adanya era disrupsi ini. Segala instrumen itu kan semuanya terbaru gitu. Kita sekarang belanja aja kita udah pakai scan QR. Terlalu. Jadi nggak usah pakai, maafkan saya. nggak usah pakai uang lagi kan, kita pakai digital payment aja udah bisa gitu. Artinya sebagai mahasiswa kita harusnya juga lebih bisa adaptif di sektor itu. Di kolaborasi kita bisa kolaborasi dengan berbagai bidang ataupun berbagai komunitas yang ada di Ponorogo ataupun di Indonesia gitu. Kemudian kita harus jadi kreatif juga karena kalau misalkan menghadapi era disrupsi ini dengan pikiran yang tertutup dalam artian lo tahun kemarin seniorku nggak ngelakuin itu kok bisa jalan, nah itu menurutku pikiran yang harus dirubah. Jadi kreativitas mahasiswa itu harus benar-benar kita kembangkan untuk menghadapi era disrupsi ini. Begitu. Oke, siap. Mungkin ada tambahan lain dari Mas Putra mungkin? Mas Arfian. Ada. Oke, siap. Ini saya dulu apa Mas Putra? Mas Putra dulu, kamu menutup lagi. Oke. Ada sesinya yang lain. Oke. Ya, yang Ya. Mbak Seli, Mbak Sela. Mbak Sela. Oh, lupa terus loh Mbak ya. Mbak Sela. Kayaknya perlu pendekatan emosional. Iya. Janganlah. Oke. Mbak Sela sudah menjelaskan banyak, saya menambahkan satu poin saja. Bahwasannya kita harus melek terhadap kondisi yang sekarang ini terjadi. Oke. Itu dari kita sering membaca dari website yang sudah diberikan dari pemerintahan juga. Itu juga salah satu jalan untuk kita menaik tangga secara loncat. Jadi kita tekankan intelektual kita juga, terus kita implementasikan kepada diri kita. Oke. Menarik sekali yang sudah dibahas tadi tentang ini dan itu. Kita kasih suara nggak nih? Kasih suara aja lah. Silakan. Ya kita sudah mendengar beberapa pendapat dari Mbak Sela maupun Mas Putra. Sebenarnya juga ini saling sinkron ya pendapat mereka. Bagaimana Mbak Sela tadi mengemukakan mengenai disruptive mindset kalau nggak salah. Bagaimana kita critical thinking dan kemudian komunikasi dan lain sebagainya. Maupun Mas Putra yang lebih menekankan pada kreativitas dan intelektual kita sebagai mahasiswa. Tentu dalam menghadapi era disruptif, mahasiswa yang digadang-gadang sebagai agent of change katanya. Social control. Kita ambil contoh di Ponorogo aja, 60% dari penduduknya adalah pemuda. Nah bagaimana pemuda di Ponorogo ini menanggapi era disruptif, di mana seluruh perubahan itu terjadi baik ekonomi, pendidikan, dan itu lagi-lagi melibatkan yang namanya teknologi, akses internet, dan lain sebagainya. Sedangkan di Ponorogo sendiri kita ketahui banyak sekali daerah-daerah yang mungkin akses internetnya terbilang agak sulit. Ini berkaitan dengan fasilitasnya berarti? Iya, berkaitan dengan fasilitas. Kemudian juga dengan regulasi. Apakah sudah ada sebuah regulasi yang mengatur mengenai disrupsi ini? Apakah ini dipandang oleh para pejabat publik begitu? Ketika kita pada tahun 2020 sudah mengarah pada era disrupsi. Atau justru ini luput begitu, tidak ada regulasi yang mengatur dan mendukung adanya perubahan era ini. Seperti halnya kalau Mbak Sela ya, mengambil contoh dari Renal Kasali di Disruption, pasti sudah tahulah bagaimana seorang Profesor Renal Kasali memberikan contoh itu di London, bahwasanya pemilik taksi konvensional yang dia merawat taksinya, kemudian memiliki taksinya, biaya operasional, biaya
pegawai, sopirnya juga iya, di biaya ini ya. pegawai dan juga biaya servis dan lain Oke. sebagainya. Itu ditanggung oleh pemilik. Wow. Sedangkan pada era disruption, Mm-mm. seorang penyedia jejaring di mana dia menawarkan seseorang yang memiliki kemampuan kemampuan drive, sopir Driver dan gitu ya. driver dan juga memiliki mobil dan lain sebagainya, tidak perlu lagi mendaftar regulasi ke pemerintah secara ribet. Kemudian dia dengan leluasa bisa bekerja dengan orang tersebut dan terhubung dengan supir-supir taksi yang lainnya. Hmm. Dan itu dan seorang yang menyediakan jejaring itu dia tidak perlu mengeluarkan biaya operasional, tidak perlu memiliki taksi, tidak perlu memiliki drive, tidak perlu ke servis dan lain sebagainya. Namun ekonomi di situ dapat berkembang secara pesat dengan cara berbagi tadi. Kita berbagi, saling berbagi satu sama lain. Nah, dengan era yang seperti itu dan terdampak di perguruan tinggi, kemudian di Ormawa, nah mahasiswa yang ada di dalamnya tentu harus menyikapi hal tersebut kan. Misal dari contoh terkecil tema kali ini atau judul kali ini perguruan tinggi. Bagaimana perguruan tinggi tetap eksis dan bisa bekerja secara real time dan dinamis seperti era sekarang. Kita menggunakan teknologi untuk PJJ. Namun dalam hal praktek dan lainnya kita memerlukan sesuatu yang lebih efektif dan efisien. Kita bisa saja membayangkan bahwasanya dokter yang ada di London nanti mengoperasi kita menggunakan teknologi yang di sana, menggunakan teknologi informasi komunikasi, kita bisa membayangkan hal tersebut. Atau mungkin Ormawa yang memiliki birokrasi yang terlalu ribet, namun dengan adanya disruption ini kita dipotong birokrasi tersebut dengan adanya teknologi seperti yang dikatakan Mbak Sela. Nah itu kan bisa-bisa saja. Sehingga kita mungkin di SEMA nggak perlu 20 sampai 50 orang, cukup 2 orang mungkin di SEMA. Yang lain ya? artificial intelligence yang lain, Internet of Things. Kalau ada yang aspirasi langsung aspirasi itu masuk ke 2 orang tersebut dilihat, oh cocok langsung kirim ke rektor kayak gitu misal. Siap. Contoh, Ini mungkin SEMA cukup 2 orang, wakil sama ketuanya doang gitu. cukup hanya itu dengan ide-ide kreatif dan intelektual yang cukup itu ya. Dan yang paham regulasi bukan harus, maksudnya anak hukum yang paham regulasi nggak harus duduk di SEMA, bisa saja yang duduk di SEMA itu malah ahli IT. Karena menjalankan operasional tadi. Semuanya hukum dan lainnya sudah diatur di program tersebut, semisal gitu. Jadi orang IT hari ini memang sangat dibutuhkan untuk disrupsi ini ya. Punya job. Itu masih dari sisi perguruan tinggi dan organisasi mahasiswa. Belum nanti ke masyarakat khususnya di Ponorogo. Kalau di sini ada yang asli Ponorogo Mbak Sela atau Mas Putra? Ini asli Ponorogo Masnya ini. Kan pasti ini dari Pemkap kan ada sebuah program Smart Village itu. Smart Village. Bagaimana membangun UMKM di setiap dusun itu dibangun oleh pemudanya menggunakan apa yang sudah tersedia sekarang. Misal kita mengenal yang namanya marketplace dalam sistem digital. Nah, bagaimana mengembangkan UMKM di setiap desa di era disrupsi ini supaya berjalan lancar? Tentu membutuhkan akses, bukan akses jalan, akses internet di setiap desa. Nah, ini yang perlu dikaji lah, terutama SEMA Ponorogo. Bagaimana regulasi nanti itu dibuat dan diperhatikan. Ya, sebagai mahasiswa tentu sudah seharusnya lah kita mengawal bagaimana kebijakan pemerintah. Betul begitu Mas Putra? Apalagi ini Mas Putra daerah mungkin bisa memberikan tambahan ini. Udah cukup. Oke. Tadi sangat disinggung menarik sekali tentang era disrupsi dan dampak positif dan negatifnya. Lalu bagaimana kita menyikapinya. Lalu ada pertanyaan cukup menarik juga. Lalu bagaimanakah organisasi kemahasiswaan pada era disrupsi ini? Ada yang memiliki pendapat terlebih dahulu? Siapa nih? Dari siapa nih? Atau Mas Putra terserah. Happy aja. Dari siapa? Mas Putra dulu. Oke. Ini peran ya. Ya. Bagaimanakah peran organisasi dalam era disrupsi ini? Ya. Ini melihat di saya pribadi di Insuri ya. Era disrupsi pada Ormawa itu juga sangat ngefek banget. Ketika mau mengadakan orta bara di Pramuka itu namanya Mbak. Intinya pengrekrutan anggota gitu kan. Karena situasi yang seperti ini
yang melibatkan mereka juga harus ekstra memikirkan. Dari segi media juga, dari segi memateri, bagaimana materi yang kemarin levelnya 4 itu bagaimana caranya tetap daring atau tatap muka itu juga perlu di pikirkan juga. Dikaji lagi gitu ya. Sisi juga. Nah, kondisi yang seperti ini di saya sendiri di Ormawa itu ya agak melemah gitu. Dulu yang belum ada pandemi, belum ada sifatnya itu ya dibatasi oleh waktu juga ya, itu waktu dan ruangan itu masih banyak yang aktif. Karena ya sekarang ini eranya seperti ini ya kita mengikuti aja yang harus menuntut mereka untuk berkreativitas gitu. Oke. Ada tambahan dari Mas Akvian dulu atau ini Mas Akvian dulu aja? Mbak Sela nanti penutupnya Iya, gitu. Ditembak sama Mas Akvian. Enggak Sela. Oke. gitu. Lanjut. Jadi mengenai fakultas teknik yang kemudian perlu untuk secara langsung mempraktikkan keilmuannya itu pasti menjadi PR tersendiri ketika di era disrupsi itu perlu adanya perubahan-perubahan tersebut. Bagaimana mungkin ketika suatu hal yang bersifat teknis dan harus dipraktekkan kemudian diganti begitu saja mengenai pendidikan-pendidikan secara virtual daring begitu. Tentu ini menjadi PR tersendiri bagaimana teknologi ini bisa berjalan dan juga mengikuti perkembangan baik dari segi informasi dan komunikasi maupun bagaimana seorang pemuda atau mahasiswa tersebut yang sedang menimba keilmuan di perguruan tinggi itu dapat mempraktekkan keilmuannya secara praktis dengan adanya sistem tersebut, dengan adanya teknologi tersebut seperti itu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal, kita kan boleh-boleh saja membayangkan bagaimana seorang ahli bedah di luar negeri kemudian memberikan prakteknya kepada kita yang di Indonesia menggunakan teknologi informasi komunikasi di sana dan dengan alat misal robot begitu mempraktekkan di sini kan bisa saja seperti itu kita membayangkan. Karena kita menggunakan artificial intelligence tadi ya. Iya. Dan ini menjadi hal yang sangat-sangat baru untuk dilakukan. Akan banyak sekali keilmuan yang kita pelajari di perguruan tinggi tiba-tiba saja sudah tidak relevan untuk dilakukan. Dan ini hal-hal yang bersifat teknologi ini pasti menjadi kebutuhan yang sangat besar. Nah ini pemuda itu minimal dia melek teknologi, minimal dia mengetahui bagaimana fungsi dan cara mengoperasikannya. Nah itu bisa menjadi faktor pendukung bagaimana kita melompat seperti yang dikatakan Mbak tadi dari enggak naik tangga. Iya kita enggak naik tangga meniti satu persatu tapi langsung melompat ke dalam perubahan tersebut seperti itu. Selanjutnya tadi menarik sekali soal disrupsi dan sebagainya. Lalu pendapatnya tentang pada ketua dari Mas Putra, Mas Akvian dan juga Mbak Sela tentang apakah kita perlu bertahan dengan status quo yang lama ataupun kita harus merubah status quo tersebut tentang perguruan tinggi. Pendapat dari mana dulu nih? Karena disrupsi tadi kan dari Mbak Sela, dari lebih baik kita dari yang kanan dulu. Gitu ya. Iya ada dong. Biar enak gitu kan kiri kanan. Berbicara tentang statement berarti ini ya, berarti lama atau kita mengikuti gitu. Iya. Ya, seharusnya kita harus ada perubahan. Karena kita mahasiswa sebagai agen of change, ya, agen social of control juga. Ini kita harus merubah. Merubah bagaimana yang kita ubah itu adalah skill menurut saya. Jadi kemampuan kita, skill kita untuk menghadapi tantangan baru itu ada. Contoh seperti ini, kita seandainya saya itu suka pada tentang qiraah gitu ya, contoh membaca Quran gitu. Ya skill seperti itu kembangkan saja, kembangkan semaksimal mungkin. Suatu saat nanti mungkin cara tataran baru nanti ada mahasiswa itu mengadakan lomba-lomba sifatnya sudah virtual juga. Gitu. Ini adalah tantangan juga ketika skill ini tidak ditekan semaksimal mungkin, nanti akan kagek itu Jawanya kaget lah. Kaget gitu. Kaget. Jadi
skill ini harus kita pupuk dari sekarang, bagaimana suatu saat nanti kita akan diimplementasikan kepada masyarakat. Oke. Karena kalau kita berbicara dengan ijazah, ya ijazah itu penting menurut saya juga kan. Iya. Cuman orang itu memandang itu skillmu apa, Oke. bukan masalah ijazahmu apa. Iya. Skillmu apa yang kau Apa yang bisa kamu berikan pada kami gitu. Oke. Nah itu, terima kasih. Oke. Lanjut kepada Mas Akvian dulu. Sebelum nanti akan ditembakkan ke Mbak Sela. Lagi-lagi harus nembak. Iya. Memang ketika kita mengetahui yang namanya status quo kita sekarang ini pasti tidak terlepas dari peraturan-peraturan lama, dari kebiasaan-kebiasaan lama dan pola-pola lama. Namun bagaimana kita menanggapinya, apakah kita sudah puas dengan status quo sekarang ini dan harus mempertahankan tatanan atau kita justru merubahnya? Tentu kalau dari saya pribadi kita harus merubah hal tersebut. Kita mulai dari misal yang dikatakan Mas Putra mengenai skill, tetap kita harus mempertahankan skill bahkan mempertajamnya. Namun dengan era yang serba digital, kemudian disrupsi mindset, disrupsi sistem dan lain sebagainya, tentu kita harus menemukan pola-pola baru, solusi baru, sistem dan tatanan yang baru juga. Kita lihat saja studi kasus lagi-lagi ini di Ponorogo karena kita memang mahasiswa Ponorogo ya. Oke. Kita tahu bahwasanya Smart Village yang dicanangkan oleh Pemkab yang sudah disinggung di awal itu untuk UMKM. Oke. UMKM bagaimana pemuda menjalankan UMKM di situ. Kemudian ini juga informasi nanti kalau ada mahasiswa UMPO yang menonton gitu. UMPO dan SEMA dari Insuren juga dari IAIN. Dan kebetulan saya dan Mas Haris ini semester 7 belum Ya, KKN semester juga. tujuh. Ya. Itu program mengenai KKN itu langsung dibuat oleh LPPM dan DPL. Jadi selama 4 bulan berturut-turut ada 7 desa yang di situ dilaksanakan KKN dan target mahasiswa yang melaksanakan KKN tersebut Sudah diatur. iya sudah dibuat, yaitu membuat smart village pertama, yakni sistem informasi di desa tersebut. Nah ini kalau kita prediksi apa langkah ke depannya, otomatis desa tersebut akan menerapkan digitalisasi baik informasi dari desa tersebut ke masyarakat maupun aspirasi dari masyarakat ke desa. Tentu ini akan memotong birokrasi di pemerintahan tersebut. Oh iya benar. Ini adalah dampak dari disrupsi secara nyata. Kemudian yang kedua, dari sistem informasi otomatis akan tercipta yang namanya jejaring antar desa. Bagaimana kemudian program dari pemerintah mengenai UMKM tersebut itu saling terhubung dari program misal KKN mahasiswa yang membangun sistem informasi di desa-desa, itu juga saling terhubung dan saling tersinkronisasi sehingga yang namanya disrupsi ini seolah-olah dunia itu dalam satu genggaman. Globalisasi gitu ya. Iya, bahkan bisa dikatakan Tidak ada ruang dan waktu. sekali dibutuhkan harus Ya, harus ada. ada, Iya, gitu. harus ada seperti Enggak itu. ada, kita nggak terjebak di ruang dan waktu lagi. Iya, kalau teman-teman baca berita itu tadi saya menemukan hal yang menarik. Bagaimana akses internet di Ponorogo ini sedang diupayakan untuk setiap orang itu dapat mengakses internet minimal 10 Mbps secara utuh. Jadi saking pentingnya akses internet ini untuk kelancaran informasi maupun ekonomi, maka itu sedang diupayakan semaksimal mungkin. Jadi yang perlu dilakukan adalah kolaborasi seperti yang dikatakan Mbak Sela tadi. ya, kolaborasi baik antar lembaga pemerintah, perguruan tinggi, ormawa maupun pemuda dan mahasiswa Siap. untuk turut membangun dan menghadapi sistem disrupsi ya supaya antara negara kita dalam lingkup yang lebih besar tidak tertinggal dengan yang lain. Siap. Dan kemajuan itu baik di desa maupun di kota bisa sama-sama. Seperti itu. Selanjutnya dari Mbak Sela. Iya, ini Mbak Sela kayaknya menarik ini ya, banyak yang mau disampaikan. Banyak referensi tentang disrupsi kayaknya emang. Oke, kalau aku sendiri bersepakat dengan Mas Arfian dan Mas Putra tadi. Jadi memang status quo kita itu ya harus disesuaikan dengan keadaan yang terjadi sekarang. Karena ya peraturan-peraturan di sana kan artinya peraturan lama. Dan melihat di era sekarang itu apakah masih relevan dan bisa
realisasikan ketika kita udah ada di era disrupsi ini. Nah, itu ya memang harus ada perubahan-perubahan yang bisa mengembangkan mahasiswa yang ada di kampus maupun perannya kepada masyarakat begitu. Kemudian juga saya rasa peran dari organisasi mahasiswa yang sekarang ada di era disrupsi ini itu memang benar-benar penting. Contoh misal kita kan selama ini kuliahnya daring terus, kita nggak ada interaksi sosial sama sekali. Nah, dengan adanya organisasi mahasiswa kan kita masih bisa berinteraksi dengan satu sama lain dan mengembangkan program kerja ataupun event-event yang itu sifatnya juga bisa dilaksanakan secara online gitu. Oke, siap. Termasuk ke pemilu raya itu kita juga udah bisa kan melaksanakan secara online. Terus juga peran perempuan di organisasi mahasiswa ini itu juga benar-benar kerasa di era disrupsi ini, karena kalau misalkan kita lihat realitasnya ketika di forum mahasiswa perempuan itu akan cenderung lebih pasif karena melihat mungkin teman-teman yang laki-laki lebih terlihat pintar, retorikanya terlihat lebih jelas begitu, lebih bagus, akhirnya ada insecurity. Insecure sendiri gitu. Nah, dengan adanya era disrupsi ini kemudian beberapa program kerja atau event bisa dilaksanakan secara online, itu menjadi salah satu kesempatan untuk kita perempuan-perempuan menjadi pemateri ataupun menjadi sesuatu yang itu sifatnya inti gitu di acara itu. Karena kita bisa melakukan kegiatannya kan dari rumah tanpa harus bertatap langsung dengan orang-orang. Artinya tingkat insecure dari perempuan itu akan menurun gitu. Jadi kita bisa lebih berperan di era disrupsi ini begitu Mas Haris. Ada tingkat insecure-nya semakin turun. Betul. Oke, siap. Jadi ini juga ada dampak positif untuk perempuan juga. Mungkin saya memiliki teori sendiri soal tadi yang dikatakan selainnya. Sebenarnya ada suatu ada suatu artikel juga yang pernah saya baca, ya ini tentang reformulasi konsep pendidikan di perguruan tinggi. Ya ini untuk perguruan tinggi itu harus menjalin komunikasi ataupun menjalin kerjasama dengan sebuah organisasi. Karena dalam organisasi tersebut dapat bisa kita buat ada inkubasinya untuk permasalahan kekinian itu akan dibahas di organisasi seperti yang dikatakan Mbaknya tadi. Nah, dengan adanya organisasi ini maka kita dapat menginkubasi calon-calon yang akan diterjunkan, agent of change dan lain sebagainya. Lalu ada komunikasi dan kolaborasi di antara organisasi tersebut. Lalu begini, menurut saya yang saya dapatkan tadi, kesimpulannya adalah mahasiswa hari ini memang harus berorganisasi untuk mengetahui pengetahuan yang lebih, karena dengan organisasi tersebut kita dapat menimpa diri, dapat ada tantangan kita untuk saling berlomba satu dengan yang lainnya. Kalau enggak gitu kita enggak bisa bergerak gitu kan. Nah, kita lanjut karena kesimpulan dari saya yang sudah saya dapatkan dari ketiga pemateri atau narasumber kita pada hari ini, langsung kita pada acara selanjutnya yaitu tentang kesan ataupun pesan untuk teman-teman mahasiswa. Karena hari ini ada mahasiswa baru yang tergabung di Insuri, di IAIN dan juga di UNMU sendiri. Langsung kita sikat dari IAIN dulu. Oke, terima kasih Mas Haris. Jadi kalau dari aku gini, listen to me guys. Perubahan itu tidak akan tercapai kalau kita hanya menunggu orang lain atau menunggu waktu yang lain. Kita itu adalah yang ditunggu-tunggu, kita itu adalah perubahan yang dicari. Jadi mungkin sekarang kalian boleh pilih jadi orang yang apatis, mahasiswa yang pragmatis, tapi ketika kalian bisa join ataupun include di organisasi mahasiswa yang ada di kampus, itu akan melatih soft skill dan juga ilmu pengetahuan kalian di kampus. Jadi pengetahuan tentang kebangsaan, kemudian bagaimana kita menghargai orang lain, dan juga pengalaman-pengalaman kita bekerja sama dengan birokrasi yang ada di kampus, itu akan sangat membantu kita ketika kita nanti keluar ataupun lulus dari dunia kuliah. Daripada hanya sekedar duduk di bangku kelas. Oke. Begitu, terima kasih. Oke, siap, langsung lanjut ke Mas dari Insuri yang... Oke, siap dong. Nanti baru Mas Akfian. Oke. Pesan saya, di mana
saya berdiri, di situ saya akan bergerak. Oke. Jadi untuk mahasiswa baru, jadilah mahasiswa yang idealisme. Jadi ya nggak apatis dan nggak ke bawah arus. Pilihlah sesuatu yang sifatnya itu bisa mengembangkan dirimu dan bisa dibawa pulang untuk implementasi ke masyarakat. Terima kasih. Oke, siap. Langsung dari Mas Sofyan. Untuk pesan dari kami kepada adik-adik mahasiswa baru, tadi sudah disampaikan juga sama Mas Putra dan Mbak Sela, itu juga sudah cukup sih sebenarnya. Cuman dari saya pribadi, yang pertama, lakukan apa yang ingin kamu lakukan, mumpung masih muda, jangan sampai ada penyesalan di hari tua. Apalagi di era yang serba disruptif kali ini, lakukan inovasi dan kreativitas yang kalian miliki dan yang kalian pikirkan seperti itu. Dan yang terakhir, bagi adik-adik mahasiswa baru yang di perguruan tinggi, besar atau tidaknya universitas itu tergantung dari mahasiswa di dalamnya. Maka hanya ada dua pilihan, yakni bergerak atau tergantikan, seperti itu. Kiranya sudah cukup. Terima kasih Mas Haris atas waktunya dan sudah membantu podcast, memandu jalannya podcast pada siang hari ini. Siap. Nah, untuk selebihnya silahkan Mas Haris menutup. Sangat langsung saja. Terima kasih kepada narasumber yang datang pada siang hari ini ataupun pagi hari ini. Terima kasih atas waktu, pikiran, dan tenaga yang diperlukan untuk sampai ke sini. Saya sangat terima kasih kembali. Selanjutnya ada closing statement yang menarik bagi teman-teman semua, bahwasanya berorganisasilah dan jangan pernah lupa ada sesuatu yang perlu kamu pikirkan di masa depan. Masa depan tidak akan berakhir tanpa ada pergerakan. Masa depan tanpa pergerakan, bagaikan kalian berjalan tapi tanpa jalan, gitu kan? Kalian berjalan tapi tanpa jalan, jalannya nggak ada. Jadi kalian kayak hampa gitu. Maka berorganisasilah dan bergabunglah dalam sebuah organisasi supaya nanti kemampuan-kemampuan kalian itu akan terus terasah di sana. Ada suatu riset mengatakan ada tikus 4 gitu kan. Ketika tikus 4 itu ada yang disendirikan, maka 3 tikus ini akan terus mengalami instingnya untuk bertahan hidup akan semakin meningkat ketika daripada satu dengan porsi yang sama. Maka dalam organisasi itu juga akan ada perlombaan-perlombaan. Komentar juga di bawah. Mungkin hanya itu yang dapat saya iya. Dan mungkin ada kritik yang membangun, kami juga selalu menerima. Dan terima kasih untuk semua penonton. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan teman-teman di sini sampaikan. Mungkin ada kurangnya itu dari saya dan ada kebenaran itu hanya dari Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.